Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul pemanfaatan ekstrak buah mangrove berjeniskan Rhizopora mucronata sebagai food safety coloring. Saya sendiri Elian Sanjaya, NPM 18690021, Universitas PGRI Semarang. Pewarna alami merupakan warna yang dapat dihasilkan dari berbagai jenis tumbuhan penghasil pewarna alami yang dapat diperoleh dari bagian-bagiannya. Bisa dari kulit, batang, kulit buah, biji, akar, dan juga bunga yang telah memerai proses yaitu direbus, dibakar, dan dimemarkan langsung digunakan. Secara perlahan, penggunaan pewarna alami mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pewarna sintetis. Pewarna alami merupakan alternatif warna yang tidak toksik atau dapat diperbarui atau renewable, mudah terdegradasi dan ramah lingkungan. Akan tetapi, pewarna alami bersifat tidak selalu stabil dan jika menginginkan warna yang terang harus memiliki jumlah bahan baku yang cukup banyak. Maka perlu dilakukan metode mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi merupakan teknologi untuk menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer sehingga menjadi partikel-partikel kecil berukuran mikro. Dengan adanya lapisan dinding polimer, zat ini akan terlindungi dari pengaruh lingkungan luar. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan mengetahui kestabilan ekstrak buah mangrove, lalu mengetahui karakteristik dari mikropartikel dan formulasi terbaik dengan menggunakan berbagai penyarut menggunakan metode sprout kering atau spray drying. Kegunaannya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai karakteristik fisikokimia pada ekstrak buah mangrove sebagai bahan pewarna alami. Lalu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai formulasi mikropartikel ekstrak buah mangrove yang menggunakan berbagai penyalut. Buah mangrove merupakan salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai zat warna alami dalam pembatikan karena mangrove mengandung tanin. Tanin adalah pigmen tumbuhan dengan berat molekul tinggi antara 500 sampai dengan 20.000. Zat warna digolongkan menjadi dua. Yang pertama zat alam atau ZPA, yaitu zat warna yang berasal dari bahan-bahan alam, pada umumnya hasil dari ekstrak tumbuhan atau hewan. Kedua ada pewarna sintetis atau ZPS. Pewarna ini dibuat dengan reaksi kimia dengan bahan dasar terarang batu bara atau minyak bumi yang merupakan hasil senyawa turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, naftalena, dan juga antrasena. Tanin adalah suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, berasa pahit dan kelat yang dapat mengembangkan protein. Tanin pada mangrove sebagian besar terdiri dari 4 flavonoid nomoner yaitu catechin, epicatechin, epigallocatechin, dan epicatechin gallate. Mikroenkapsulasi adalah suatu teknik penyalutan bahan padat, cair, dan gas menjadi kapsul dengan ukuran partikel mikroskopik berdiameter 1-800 UM dengan membentuk salutan dinding tipis di sekitar bahan yang akan dijadikan kapsul. Mikroenkapsulasi dapat memberikan perlindungan pada antosianin dari faktor-faktor fisik, dapat menurunkan laju degradasi, dan mempertahankan penyimpanan warna dalam jangka waktu yang lama. Spray drying adalah suatu metode menghasilkan bubuk kering dari cairan atau bubuk dengan cara mengeringkan dengan cepat menggunakan gas panas. Metode ini sangat cocok karena untuk pigmen sensitif. Metode ini juga praktis dan ekonomis. Jenis bahan penyalut yang lazim digunakan adalah maltodextrin yang berasal dari karbohidrat yaitu pati. Maltodextrin merupakan bahan penyalut yang baik karena viskositasnya rendah pada padatan tinggi dan memiliki sifat kelarutan yang tinggi. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama 5 bulan. Tempat penelitian yang akan digunakan adalah Laboratorium Rekayasa Proses Pengolahan Pangan
dan Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Universitas PGRI Semarang. Bahan dan alat yang digunakan adalah buah mangrove sendiri berjeniskan Rhizopora mucronata yang diambil dari Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Bahan analisis yaitu meliputi etanol, asam sitrat, maltodextrin, gum arab, beta siklodextrin, aquades, asam klorida, lempeng KLT, larutan bafor, fosfat asam sitrat, natrium hidroksida. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, homogenizer, batang pengaduk, cawan porselin, cawan Petri, spray drying, kertas wet mat, lampu volumetrik, pH meter, rotary vacuum evaporator, sendok pengaduk, spatel, spektrofotometri UV-VS, scanning elektron, mikroskopik atau SEM, vial dan Erlenmeyer, magnetic stirrer, pisau, blender, talenan, nampan, vortex, tabung reaksi, dan tabung reaksi. Rancangan percobaan penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu uji fitokimia antosianin, pengujian permeabilitas warna, dan pengujian stabilitas penyimpanan. Dengan rancangan acak RAL atau rancangan acak lengkap. Pada penelitian ini dibuat 3 formula dengan konsentrasi ekstrak 1%, 2%, dan juga 3% dengan menggunakan bahan penyalut maltodextrin 10%, gum arab 5%, dan beta siklodextrin 5%, dan kontrol berupa aquades. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. Preparasi bahan baku buah mangrove yang digunakan adalah buah yang besar, yang matang, yang berwarna hijau kekuningan dengan ukuran yang besar, yang masih menempel pada tangkai buah. Buah mangrove kemudian dipisahkan dari tangkainya dan dibersihkan dari kotoran menggunakan air yang mengalir. Lalu buah mangrove ditiriskan dan dikeringkan di udara yang terbuka, namun tidak di udara atau tidak di sinar matahari langsung, untuk menghilangkan sisa air setelah pencucian. Selanjutnya ada rancangan percobaan. Pada penelitian ini menggunakan ekstrak buah mangrove sebesar 300 gram dengan ditambahkan berbagai jenis bahan penyalut, yaitu maltodextrin, gum arab, dan beta siklodextrin sebesar masing-masing penyalut 1%, 2%, dan juga 3%. Pada penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan penyalut dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yang bertujuan untuk mengetahui hasil terbaik pewarna alami dari buah mangrove ini. Pembuatan ekstrak buah mangrove dilakukan dengan metode maserasi, yaitu sampel sebanyak 100 gram dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 70% sebanyak 1000 ml yang diasamkan dengan asam sitrat 3%. Maserasi dilakukan pada suhu kamar di tempat yang gelap selama 24 jam. Disaring filtratnya dengan menggunakan kertas wet mat. Filtrat yang diperoleh diuapkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator sehingga didapatkan ekstrak kenatal etanol. Ekstrak yang diperoleh disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 10 derajat Celcius dengan wadah yang terlindungi cahaya. Ekstrak yang diperoleh kemudian dikarakterisasi berupa pengujian kandungan tanin, ujian efisiensi mikroenkapsulasi, dan juga uji lama penyimpanan. Pembuatan mikroenkapsulan. Setelah didapatkan ekstrak warna alami buah mangrove, kemudian lanjut ke proses pembuatan mikroenkapsulan pigmen warna alami dengan mangrove dengan spray drying. Bahan penyalut yang digunakan adalah maltodextrin DE 11,7. Banyaknya penyalut yang digunakan didasarkan pada proporsi ekstrak warna alam buah mangrove terhadap penyalut dengan rasio 3:10.
Proses selanjutnya adalah bahan penyalut dan ekstrak warna alami buah mangrove dicampurkan dan dihomogenisasikan dengan alat homogenizer berupa stirrer selama 10 menit dengan kecepatan 1000 rpm. Setelah dihomogenisasi, hasil dicampurkan lalu dilanjutkan ke proses berikutnya menggunakan spray drying untuk membentuk struktur yang melindungi bahan inti yang disebut dinding. Selama proses spray suspensi, campuran terus diaduk dengan magnetic stirrer yang bertujuan agar suspensi tidak mengendap atau menggumpal saat dispray. Suhu yang digunakan dalam spray drying menggunakan suhu inlet 150 derajat Celcius. Mikroenkapsulan warna alami buah mangrove hasil dari spray drying kemudian disimpan dan di plastik kedap cahaya, disimpan di tempat yang kering dan diberi silika gel sampai digunakan untuk analisis. Uji efisiensi mikroenkapsulasi. Dilakukan analisis efisiensi mikroenkapsulasi yang dibagi dalam dua bagian, yaitu jumlah antosianin permukaan menggunakan metode yang diadaptasi dari penelitian. Jumlah total antosianin atau TAC sama dengan 100 mg sampel. Direkturasi dengan menggunakan 1 mili air untuk merusak dinding mikroenkapsulasi, kemudian ditambahkan 9 mili etanol 95%. Di vortex selama 3 menit, dilakukan penyaringan menggunakan kertas wet mag nomor 1 dan dilakukan menggunakan metode perbedaan pH. Jumlah antosianin permukaan SAC yaitu sampel 100 gram ditambahkan 10 mili etanol 95%. Di vortex selama 30 detik, disaring menggunakan kertas wet mag nomor 1 dan dikualifikasi menggunakan metode perbedaan pH. Efisiensi mikroenkapsulasi 1% dibagi jumlah antosianin permukaan per jumlah total antosianin. Selanjutnya ada anggaran biaya mulai dari peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain menghabiskan biaya 9.594.500. Jadwal kegiatan mulai dari penyimpanan alat dan bahan, perizinan laboratorium, penyimpanan sampel dan pembuatan ekstrak, mengaplikasikan ekstrak buah mangrove dalam pembuatan mikroenkapsulan, analisis kandungan, uji efisiensi mikroenkapsulasi dan stabilitas penyimpanan, analisis data, penyusunan laboratorium kemajuan, sampai penyusunan laporan akhir memerlukan waktu selama 5 bulan. Terima kasih, sekian atas presentasi saya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.